burung tunai garis miring utang. Sebenarnya itu tercantum di buku nikah. Pertama saya sampaikan itu waktu dari bawah almarhum Pak siapa? Hatta. Dia bilang, tidak bisa. Memang di Selayar itu tidak bisa. Di Selayar itu dulu rata-rata pakai ringgit emas itu. Di Selayar ada dua, ada ringgit emas asli, dikatakan ringgit toa, ada ringgit bau. Nah, kalau dalam acara adat itu ditegaskan ringgit bau, ringgit toa, kalau dia bawa ringgit bau langsung suruh pulang. Itu dulu kerasnya. Tetapi sebetulnya di Selayar juga dikenal dulu utang, tapi agak halus. Jadi dalam bahasa adat dikatakan nai rakan nangir boko. Artinya hari ini kami masih mau pulang sebentar. Jadi nai rakan dia dibawa, tapi sebentar nanti pulang itu ibu-ibu itu ambil itu, nanti akan diganti. Nah, sebetulnya adat kita mengakui itu, cuma gengsi di utang, maka diberikan tata cara adat seperti itu. Dalam pembicaraan adat dikatakan naik rakan nongir boko. Jadi di depan ini saksikan, tapi sebentar kami akan bawa pulang, nanti diganti setelah kawin. Sebetulnya ada, jadi setelah tanyalah orang-orang tua yang ini, jadi begitu. Jadi sakara itu adalah ada mahar itu bukan sakara, karena didapat sebelum perkawinan haknya. Jadi meskipun nanti penyerahannya setelah perkawinan itu sudah harta didapat sebelum perkawinan. Oleh karena itu mahar tidak masuk dalam sakara. Ya, kita bagi dua, kemudian setelah dibagi dua, maka dicari ahli warisnya. Ahli waris kan ada di Quran, di surat An-Nisa 11 sampai berapa 17, kemudian di akhir yastaduna segala. Itu saja ya yang jadi warisan itu terperinci dengan bagiannya masing-masing. Jadi tidak akan berubah karena jadi suami nisfu itu ilamnya kullahu nawaran, separuh kalau tidak punya anak, itu tidak akan berubah sampai kiamat. Sepanjang istri tidak punya anak, maka suami dapat separuh. Ya, kalau punya anak seperempat, kalau istri seperempat, kalau suami tidak punya anak, kalau punya anak seperdelapan, dapat 1/2. Jadi kalau itu tidak usah selesai ini karena kapal pulang semua. Dan itulah dasar ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. Jadi anak perempuan separuh kalau sendirian, kalau 2/3, ibu bapak kalau ada anak 1/6, itu sudah baku itu. biar tinggal hafal. Setelah itu kemudian kita cari ahli waris. Secara hukum ahli waris yang selalu dapat, tidak mungkin tidak dapat, adalah bapak ibu, suami istri, anak. Itu yang asli. Saudara itu kalau ada anak atau ada bapak, saudara tidak dapat. Apalagi yang nenek, datu, cucu, selama ada bapak dan anak,
Kalau dulu anak laki-laki, tapi setelah apa apa namanya, peraturan Perpres nomor 1 tahun 91 itu muncul yang kemudian dikatakan apa, kompilasi Islam, maka walat dalam Al-Quran itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sebelumnya itu dari mazhab Syafi'i, walat itu anak laki-laki. Tapi kemudian ditelah kembali bahwa sebetulnya ada pendapat dari Ibnu Abbas yang mentafsirkan walat itu anak laki-laki maupun perempuan. Jadi kemudian itu dipakai. Mungkin juga apa supaya jelas bahwa undang-undang di Indonesia yang bersyariah itu resmi syariat. Jangan dikatakan ada undang-undang negara, ada syariat. Saya masih ditanya di Nur Hidayah Pak Haji Ali, bagaimana perkawinan yang sah menurut agama tapi tidak disahkan, tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, bagaimana hukumnya? Saya bilang tidak. Undang-undang perkawinan itu dan kompilasi itulah syariat. Kenapa berbeda? Karena semua syariat itu tidak ada yang ijma. Salat saja angkat tangan, tidak sepakat angkat tangan. Baca Fatihah ada yang tidak baca, ada yang tidak baca Bismillah, ada yang baca. Itulah hukum. Jadi pemerintah itu bukan membuat hukum, mencari hukum yang ada dalam perbedaan pendapat ulama ya sesuai dengan Indonesia. Jadi itu juga. Jadi apa? Jadi undang-undang Indonesia itu bukan hukum negara. Itu adalah cuma masyarakat tidak tahu. Itu adalah syariat yang berdasarkan pendapat ulama ini, yang kemudian oleh ulama kita dianggap itu yang cocok Indonesia. Saya contohkan tentang poligami, kan itu yang paling rentan. Kan ada dikatakan asal adil bisa poligami. Saya bilang tidak semua ulama dunia, ulama Islam dunia membolehkan poligami. Di Maghribi, Tunisia, Maroko, Aljazair itu haram poligami. Ini mungkin yang tidak diketahui. Tidak boleh poligami. Karena dalam Al-Quran, walan tastati'u, hafal itu. Walan tastati'u an ta'dilu baina saya. Dan Nabi sendiri tidak ditanya, ya Rasulullah, bagaimana adil tentang ini? Dikatakan, andai kata saya ditanya, maka saya tetap lebih condong kepada Aisyah daripada yang lain-lain. Jadi Nabi sering mengatakan kalau masalah cinta itu, beliau mengatakan saya sendiri ada kelebihan condong kepada Aisyah daripada yang lain-lain. Makanya Maghrib mengatakan haram. Jadi bolehnya berpoligami itu tidak semua ulama mengatakan boleh. Oleh karena itu maka Indonesia mencari solusi bagaimana kemudian poligami ini bisa terlaksana meskipun tidak boleh. Disimpulkan bahwa boleh asal adil. Nah, siapa menentukan adil? Ya kalau laki-laki tentu kamu adil, tentu saya adil. Nah, kemudian
ulama berkesimpulan bahwa harus menjaga hak adilnya istri. Maka kemudian disebutkanlah bahwa yang menjamin tentang adilnya suami adalah pemerintah. Artinya kalau istri merasa tidak adil, dia minta haknya ke pemerintah. Karena kalau dia minta haknya pada suami, ya tentu macam-macam. Pemerintah diwakili oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu maka kalau mau poligami harus ada izin dari beragama. Supaya nanti kalau istri minta mana kata kan kamu sudah rela untuk ini. Kemudian suami juga ditanya, kamu kan poligami izin karena kamu adil. Oleh karena itu maka haknya istri bisa. Nah, hak istri itu bukan untuk bergaul, bukan. Ini yang juga di pikirannya orang-orang itu haknya itu yang dia untuk giliran tidak. Hak keamanan dijelaskan, misalnya istri gilirannya malam Jumat si B tiba-tiba suami tidak datang sepanjang malam.